Fadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah ulangi terus ini jemaah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah fi sabilillah. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu, dengan catatan dia tidak mengikuti pemberian itu dengan mengungkit-ngungkit pemberiannya. Antum gak ingat dulu waktu ana bantu? Oh iya Pak Ustadz, jazakallah khair. Kadang-kala ada orang yang seperti itu. Biasanya orang yang seperti ini, yang mengungkit-ngungkit pemberiannya itu karena memang di awalnya dia itu gak ikhlas. Biasanya ya, dia ngasih itu berharap budi baiknya dibalas. Pamrih dia. Makanya ketika suatu saat mamanya ana ngasih Bang Imron mamanya, dengan harapan suatu saat kalau ana butuh beliau bisa bantuin ana. Suatu saat ana butuh, ana datang, Bang bantuin ana Bang. Ana lagi susah Bang. Oh afwan Ustaz, nggak bisa Ustaz. Masa abang lupa dulu waktu ana bantuin dulu. Ini orang-orang yang tidak akan hidup bahagia. Kalau ngasih orang, lupakan. Jangan pernah berharap nanti suatu saat Anda dapat manfaat dari dia. Penghuni surga itu, apa kata mereka? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita nggak pernah berharap balasan dari kalian. Nggak pernah berharap balasan. Dan tidak pula ucapan terima kasih aja nggak minta. Kadangkala kita ngasih sesuatu nunggu-nunggu. Kapan terima kasih bulan ini? Naam. Maka di sini disebutkan, infakkan hartanya, jangan diikuti dengan mengungkit-ungkit, jangan sampai menyakitin orang itu ya. Apalagi mengambil pemberiannya. Inilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan rasa takut dan rasa khawatir. Orang itu malas bersodakoh atau pelit bersodakoh karena takut habis duitnya. Takut berkurang hartanya. Harus diperangi jemaah. Semua orang cinta sama hartanya. Allah sudah menetapkan itu di hati manusia. Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dicintakan kepada manusia itu cinta kepada apa? Perempuan, anak, Masya Allah, emas yang bertumpuk-tumpuk, perak yang bertumpuk-tumpuk, kendaraan-kendaraan yang bagus, dulu kuda-kuda yang indah, kemudian peternakan, pertanian, udah. Itulah kenikmatan kehidupan dunia. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang sangat indah jemaah. Maka kemudian Allah suruh kita bersedekah. Dan jangan takut. Duit yang dikeluarkan itu jangan takut berkurang. Kenapa? Karena Allah sudah ngomong utang. Allah itu utang. Makanya sampai Allah pakai bahasa wa aqridullaha qardan hasanah. Kalian utangi Allah lah. Kalau nggak mau ngasih sama Allah, utangin. Orang kalau ngutangin kan enak jemaah. Yakin mau dibalikin. Apalagi kalau yang berhutang ini, Masya Allah, banyak fulusnya. Cuma sekarang lagi perlu duit dia. Biasanya kalau kita pinjemin dia 10 juta, dia kembalikan 12 juta. Bagus nih orang ini. Bukan riba, enggak. Memang dia kasih hadiah. Makasih banyak ya. Jazakallah ya Ustadz nih. Oh lebih Bang. Oh nggak apa-apa buat Ustadz. Masya Allah. Berharap kapan mau utang lagi orang ini. Karena apa? Karena ditambahin kalau balikin gitu loh.
Ini Allah yang minta kita menghutangi Allah. Utangin kata Allah. Wa aqridullaha qardan hasana. Dalam ayat lain dikatakan in tuqridullaha qardan hasana. Kalau kalian ngutangin Allah dengan utang yang baik tadi, yang ikhlas lillahi taala, yudha'ifhu lakum. Allah akan lipat gandakan. Berapa lipat ganda? 1 kali? Enggak. Kalau minjemin Allah 100 juta diganti berapa jemaah? 200 juta? Enggak. 700 juta lah. 1 miliar. 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Lalu kita nggak mau ngutangin Allah jemaah. Makanya kalau antum lagi susah, sedih, punya duit, ya Allah, ini Allah, gantiinlah Allah, Masya Allah. Tapi jangan hanya berharap di dunia. Kalau kita beramal hanya berharap dunia, dikasih dunia, akhirat nggak dapat apa-apa. Makanya seorang sahabat Nabi yang sodakoh bawa seekor onta yang sudah pakai pelana lengkap untuk berjihad. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ini di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yawmal qiyamah sab'u mi'ati naqah kulluha makhtuma. Engkau akan dapat ganti dari Allah 700 ekor onta yang pakai pelana lengkap kelak pada hari kiamat. Kalau kita kayak gitu, apa yang diinginkan? Nggak bisa di dunia aja anunya. Gantinya itu jemaah. Manusia kadang-kala hanya menginginkan kehidupan dunia. Yang ingin dunia, Allah kasih dunia. Dan di akhirat nggak dapat apa-apa. Maka niatkan lillahi ta'ala, niatkan buat akhirat kita, dunia datang. Dan terbukti jamaah. Nggak ada orang miskin gara-gara sedekah. Nggak ada. Allah akan kasih ganti sama dia di dunia dan di akhirat. Dan berbincang tentang sedekah ini, supaya lebih besar pahalanya, usahakan rahasia. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau mau sedekah, usahakan di malam hari. Kalau sekarang ini alhamdulillah jemaah, dengan adanya ya transfer ini, aduh Masya Allah jemaah, kita bisa kirim fulus, nggak ada yang tahu. Yang kita kirimin juga nggak tahu. Tahu-tahu dia lihat, loh ada fulus masuk. Alhamdulillah kata dia. Sudah, kan kita nggak butuh dia terima kasih. Enggak. Kita yang penting Allah tahu kita kasih sama dia. Makanya kata Rasul SAW tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah pada hari kiamat. Naungan dari naungan Allah pada hari kiamat. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang lelaki yang sedekah kemudian disembunyikan sedekahnya. Ini bukan zakat nih, ini sedekah nih. Sedekah sunnah. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya nggak tahu yang dikeluarkan tangan kanannya. Istrinya nggak tahu apa yang dikeluarkan oleh suaminya. Suami nggak tahu apa yang disedekahkan oleh istrinya. Kadangkala ya ada berita orang sakit atau apa, sang istri tahu-tahu lihat nomor rekeningnya, kayaknya udah benar, dia transfer. Suaminya nggak pernah tahu kalau istrinya pernah sedekah. Nggak perlu tahu. Orang yang dikasih juga nggak tahu. Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin. Dia termasuk cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang alim dan abid, berilmu dan ahli ibadah. Itu di kota Madinah ada janda-janda miskin ya, ada orang-orang yang merawat anak yatim. Mereka sering tiap bulan itu dapat gandum di depan rumahnya, dapat makanan, kurma apa, dan mereka nggak tahu siapa yang ngasih, nggak ada yang tahu. Sampai ketika meninggal dunia, penduduk Madinah tahu siapa yang ngasih. Setelah mati penduduk Madinah baru tahu. Dari mana mereka tahu? Kita kehilangan sedekah yang sembunyi-sembunyi. Karena orangnya sudah mati. Sudah meninggal dunia. Benar-benar disembunyikan. Tapi kalau terang-terangan pun nggak apa-apa sedekah terang-terangan. Cuma Allah mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'imma hiya. Kalau kalian sedekah terang-terangan, baik kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum.
Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian berikan kepada orang fakir, itu lebih baik buat kalian. Karena lebih aman hati kita dari riya, jemaah. Lebih aman hati kita dari riya. Baik, coba dibaca surah Al-Baqarah ayat 274. Ayat yang terakhir. Masih banyak sebenarnya ayat-ayat itu, jemaah. Tapi baca Al-Baqarah ayat 274. Fadl, mana mic-nya? Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna Amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Barakallahu fikum. Lihat nih, mereka menginfakkan hartanya malam dan siang. Kalau lagi mau sedekah malam, jangan nunggu besok. Besok mungkin berubah pikiran. Malam ini lagi semangat, anak mau sedekah nih. Tapi hari Ahad ini Ustaz, nggak bisa transfer. Besok rencana hari ini anak mau sedekah 10 juta hari ini. Besok tinggal 5 juta. Niatnya, aduh kayaknya 5 juta aja kan udah banyak lah insyaallah. Pas mau transfer jadi 2 juta jemaah. Karena hati manusia itu berubah, semangat itu naik turun. Makanya ketika berada di puncak semangatnya, lakukan kebaikan itu. Maka nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasul SAW, Abdullah bin Umar. Beliau memberikan wasiat mengatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau mau berbuat baik di pagi hari, jangan nunggu sore. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau mau beramal kebajikan di sore hari, jangan nunggu besok pagi. Karena semangat itu turun, jemaah. Biasanya kita kok habis dengarkan kajian ya, Masya Allah. Ana sempat kemarin dengarkan kajian seorang syekh tentang keutamaan 10 Dzulhijjah. Itu terbakar hati ini, jemaah. Ingin beramal. Tapi setelah sejam 2 jam, mulai. Makanya ketika itu beramal sebelum semangatnya luntur. Maka Allah sebutkan di sini, mereka menginfakkan hartanya malam dan siang hari, sirron wa alania, sembunyi-sembunyi dan terang-terang. Kadangkala kita mau sedekah karena kelihatan orang, enggak lah, nantilah. Akhirnya enggak jadi. Momennya hilang. Ya sudah, terang-terangan, yang penting jaga hatimu. Jaga hatimu, mereka lah falahum ajruhum inda rabbihim. Di sisi Allah pahala buat mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kesedihan buat mereka, tidak ada rasa takut buat mereka. Jamaah, nanti pada hari kiamat orang-orang akan dimasukkan ke surga dan dikatakan kepada mereka, ya ibadi. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikumul yaum. Hari ini tidak ada lagi rasa takut buat kalian. Wala antum tahzanun. Kalian tidak ada lagi kesedihan. Selesai ini, masuk surga selesai semuanya. Dengan meletakkan kaki ke pintu surga, masuk ke dalam surga, itu hilang semua kesedihan dan rasa takut, jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menghilangkan dari kita rasa sedih, rasa takut tersebut, tentunya dengan beriman, beramal soleh, istiqomah dalam berbuat ketaatan, dan jangan lupa untuk terus berdoa memohon keistiqomahan kepada Allah Jallat Azamatuh.